Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq, harisun 'alaiha wa aujaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Dikarenakan banyak nikmat yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita, akan tetapi mereka belum diberikan hidayah untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Pada saat saya melakukan perjalanan dari rumah, saya melihat berbagai macam tingkah laku manusia. Ada yang sudah mulai bekerja pada saat suara azan memanggil. Bayangkan mereka tidak bisa untuk salat berjamaah sebagaimana yang kita lakukan sebagaimana subuh yang berbahagia. Ada di antara saudara-saudara kita yang baru pulang dari kafe. Ada di antara saudara kita yang baru pulang berboncengan dengan pasangannya. Kesemuanya itu merupakan di antara nikmat yang masih Allah berikan kepada umatnya, kepada hambanya. Namun nikmat tersebut kita doakan semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah sehingga mereka bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kita tidak tahu harus melakukan apa kalau seandainya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Maka pada saat Rasul diutus ke atas muka bumi ini merupakan sebuah petunjuk kepada kita untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan panduan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasul mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan pada saat kita terbangun dari subuh. Pada saat kita terbangun, Rasul memberikan sebuah amalan yang itu sangat baik bagi kita, yaitu bersiwak. Bersiwak itu dengan menyikat gigi kita dengan kayu, di mana secara medis diketahui ternyata apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW itu ternyata bisa membuat enzim-enzim yang ada di tenggorokan kita itu akan mengalir ke dalam usus kita sehingga usus kita itu akan jauh lebih sehat pada saat seseorang itu bersiwak setiap dia bangun subuh. Maka apapun yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah, yang diberikan contoh oleh baginda Rasulullah, ini merupakan sebagai pedoman hidup. Kalau kita melaksanakannya, maka itu adalah keberkahan bagi kehidupan kita. Hanya saja apakah kita mau melakukannya atau kita mengabaikan setelah kita mengetahui apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas yaitu bagaimana Allah menjelaskan ayat dari 1 sampai dengan ayat 5 kita telah bahas,
di mana ayat terakhir Allah mengatakan faja'alahu ghutha'an ahwa, di mana Allah menjadikan daun yang hijau yang indah dipandang itu akan menjadi kering dan hitam. Inilah proses di mana dunia pada saat kita melihatnya itu sangat indah. Semua pada saat kita muda, pada saat istri kita muda, semua akan indah kita mau menatapnya. Tapi pada saat dunia itu menua, usia kita sudah lanjut, maka yang ada hanya keriput, yang ada hanya ketuaan. Maka pada saat kita menemukan dengan fenomena alam seperti itu, ini merupakan sebuah sunnatullah, ini merupakan sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah. Dulunya semua orang pernah muda, dulunya daun itu hijau indah dipandang, pada saat dia tua kering kerontang. Apa yang membuat kita tetap menyukainya? Dikarenakan adalah satu frekuensi antara kita dengan apa yang kita lihat. Adanya satu kesamaan, yaitu iman kepada Allah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas dua ayat, yaitu ayat 6 dan ayat ke-7. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Imam Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau menjelaskan fahadha mawqi'un bayanun sharih. Ini merupakan penjelasan yang sangat-sangat jelas biwa'dihi, dengan janji Allah, bi annahu sayu'simahu minan nisyan ma yuqri'uhu fayablughuhu kama auha ilaihi wa yahfazuhu. Ini merupakan sebuah janji pasti dari Allah pada saat Allah memberikan jaminan kepada baginda Rasulullah SAW terhadap apapun yang diterima wahyu oleh baginda Rasulullah, itu tidak akan pernah lupa, itu tidak akan pernah terlewatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk supaya itu wahyu tersebut itu semuanya disampaikan kepada kita. Jadi tidak ada satupun yang disampaikan oleh Jibril kepada baginda Rasulullah SAW itu ada yang terlewatkan. Tidak ada. Semuanya telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Qad balaghat ar-risalah wa addaital amanah wa nasahal ummah wa kashafal ummah. Ini merupakan kesaksian kita kepada Rasulullah SAW. Sama seperti kesaksian kita di subuh yang pagi yang berbahagia ini, bahwasanya kita membacakan dua ayat Allah menandakan Rasul telah menyampaikan kepada kita, sanuqri'uka fala tansa. Nah, Imam Ibnu Ashur di sini menjelaskan wa kana mimma yuharriku safitiyahu wa lisanahu yuridu an yahfazahu wa yakhsha an yatalaffaz alaihi faqila lahu la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Di sini menunjukkan bahwasanya pada saat wahyu itu diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW, Rasul ingin menggerakkan bibirnya, mulutnya itu lebih cepat. Ya, kenapa? Karena suasana pada saat Jibril datang itu membuat gemetaran Rasulullah SAW, sehingga apa? Wa yakhsha, dan Rasul itu merasa khawatir kalau seandainya Rasul itu tidak bisa menghafal apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril, sehingga Allah berpesan, diturunkannya ayat Al-Qiyamah ayat 16 dengan 17, la tuharrik bihi lisanak, jangan engkau gerakkan terlebih dahulu lisanmu, lita'jala bih, sehingga engkau itu terburu-buru. Inna alaina jam'ahu wa qur'an, sesungguhnya kamilah yang menghimpun Quran itu di dalam dadamu dan kami akan membacanya. Maka ini salah satu metode pada saat kami di Timur Tengah di Mesir, Quran itu kita hafalkan, kita dihafalkan Quran kepada anak-anak kecil itu bukan mereka dengan disuruh hafal. Cobalah praktekkan dengan anak-anak kita di rumah hari ini. Anak umur 3 sampai dengan 7 tahun, cara membaca Qur'annya itu adalah dengan kita menghafalkannya, membacakannya. Kami di sana di Mesir melihat anak-anak kecil dari umur 3 tahun sampai dengan 7 tahun mereka belajar di madrasah yang namanya kutab.
Di sekolah namanya kutab. Mereka datang ke kutab itu dibacakan Quran. Dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Anak itu mengikutnya. Allahus samad. Anak itu mengikutnya, diulang sampai terhafal. Jadi anak-anak itu memang tidak bisa membaca seperti kita membaca hari ini. Dan pendengaran itu jauh lebih kuat. Pada saat mereka mendengarkan apa yang dibaca, kefasihannya itu adalah sangat benar. Maka ini yang harus kita terapkan pada saat kita ingin menghafalkan Quran kepada anak kita. Maka harus ada kontribusi kita orang tuanya. Jangan hanya kita menitipkan anak kita ke tempat pengajian, tidak salah. Tidak salah, tapi kontribusi orang tua itu jauh lebih besar. Peran orang tua dalam mendidik anak itu jauh lebih besar sehingga mereka akan menjadi hafiz. Hari ini berapa banyak di antara kita yang sama sekali tidak pernah menghafalkan anak kita Quran. Bagaimana nanti kita harus mempertanggungjawabkannya nanti di hari akhirat di hadapan Allah. Pada saat Allah menanyakan, apakah engkau telah mengajarkan anakmu ayat-ayatku? Apa yang harus kita jawab? Maka hal yang paling terpenting bagi seorang tua itu adalah untuk mengajarkan anaknya. At least, paling tidak, dia harus mengajarkan anaknya Fatihah. Kenapa harus dengan Fatihah? Ya karena kan Fatihah itu merupakan bacaan yang akan dia baca senantiasa. Paling tidak dia salat dalam satu hari yaitu 5 kali. Maka setiap dia salat maka dia akan membacakan Fatihah. Bayangkan kita akan mengalir pahala dari bacaan yang dibacakan oleh anak kita dikarenakan kita mengajarnya Fatihah dengan benar. Kami alumni Timur Tengah melakukan beberapa kegiatan yaitu klinik Fatihah, pembenaran cara membaca Al-Fatihah. Dan banyak di antara kita yang masih salah di dalam membacakan Fatihah. Kesalahan yang paling besar pada saat kita membaca huruf za, ya, huruf za. Setelah itu kita menghidupkan, terdapat qalqalah, ghairil magh. Itu yang paling banyak terjadi kesalahan pada saat imam membacakan Fatihah. Sebenarnya tidak ada hidup di situ. Ghairil maghdubi alaihim, bukan bi alaihim, tapi bi alaihim waladdallin. Jadi mulut itu memang dipenuhkan sehingga apa? Pada saat kita membaca setiap ayat Al-Quran yang kita store kepada syekh kita itu diperhatikan. Duduk berhadapan, itu cara belajar Quran yang benar sehingga beliau baru akan memberikan ijazah sanad bacaan kita ayat per ayat, surat per surat, sehingga kita kalau menghafalnya 30 juz maka bacaan kita itu akan tersambung dengan baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, surat Qiyamah tersebut, la tuharrik bihi lisanak, jangan engkau gerakkan lisanmu wahai Muhammad, engkau tidak perlu khawatir terhadap ayat yang dibacakan oleh Jibril. Ini merupakan janji daripada Allah. Sanuqri'uka fala tansa wa'adu minallahi bi'aunihi ala hafzi jami'i ma yuha ilaihi. Bahwasanya Allah berjanji kepada Nabi Muhammad SAW untuk bisa menghafalkan semua apa yang dibacakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Wasin sanuqri'uka, itu ada sin di awalnya, alamatun ala istiqbalil madkhuriha wa hiya tufidu ta'kid. Ini merupakan sebuah penguatan, ta'kid husulul fi'il, bahwasanya ini akan pasti terjadi, bahwasanya Nabi Muhammad itu pasti bisa menghafal semua Al-Quran. Sanuqri'uka, bahwasanya ini pasti akan terjadi. Wa khassatan idza iqtaranat bi fi'lin hasil fi waqti takallum, dan terkhusus pada saat itu digandengkan dengan fi'il hasil pada waktu berbicara. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wa isnadil iqra, ya, sanuqri'uka
sandingkan kata-kata Iqra tersebut kepada Allah, ini merupakan majaz aqli, li'annahu ja'ilun kalam makru'un wa amar bi iqranihi. Ini merupakan semuanya ungkapan dan perkataan dari Allah. Tidak ada satupun apapun yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW itu merupakan keinginan dari baginda Rasulullah SAW, sehingga pada saat Rasul itu salah maka akan ditegur oleh Allah. Maka inilah yang dibenarkan, bahwasanya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah atas petunjuk dari Allah. Wan nisyan, adapun kata-kata fala tansa tersebut, kata-kata nisyan itu merupakan istinaf fi qawlihi illa ma syaa Allah. Di sini dijelaskan bahwasanya ada terjadi lupa bagi Nabi itu kecuali yang diizinkan oleh Allah. Nabi juga lupa. Hal ini diungkapkan oleh mufassirin bahwasanya ada dua kategori lupa yang pernah terjadi sama Rasulullah SAW. Pertama, yaitu adanya yang dinamakan dengan nasakh dan mansukh. Ayat tersebut tidak berlaku lagi. Dikarenakan apa? Dilupakan. Bacaannya tidak dibenarkan lagi. Contoh, misalnya seperti firman Allah, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zana farjumuhuma. Orang tua laki-laki dan orang tua perempuan apabila berzina maka dirajam keduanya. Ayat ini sudah dinasakh, ya. Az-zani waz-zaniyatu ini penggantinya. Jadi sehingga bacaan ayat tadi itu tidak pernah kita mendapatkannya lagi. Yang kedua, bentuk lupa yang terjadi pada Rasulullah SAW itu adalah sebagaimana yang terdapat di dalam Sahih Bukhari, yang hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Sami'a an-nabi rajulan yaqra'u min al-lail bil masjid faqala yarhamullahu faqad adhkarani kadza wa kadza ayatun istaqadnaha aw kuntu unsitaha min suratin kadza wa kadza wa fihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asqata ayat fi qira'atihi fi shalah. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlupa bacaannya pada sebuah surat di dalam Al-Quran. Rasul salat dan terlupa. Ini Rasulullah terjadi. Setelah itu apa yang terjadi? Fasa'alahu Ubay ibn Ka'ab. Maka bertanya Ubay ibn Ka'ab, Anusikhat, apakah ayat tersebut telah dihapus? Ya. Ubay menanyakan kepada Rasulullah, apakah ayat tersebut terhapus wahai Rasulullah? Faqala nasitaha, aku melupakan, aku terlupa ayat tersebut. Pada saat ada ayat yang terlewatkan yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, maka Ubay mengingatkan kepada Rasulullah, bertanya, wahai Rasulullah, ada ayat yang tertinggal tadi, apakah itu sudah dihapus? Apa itu sudah dinasakh? Ya. Maka Rasul menjawab pada saat itu adalah, aku terlupa terhadap ayat tersebut. Wa jumlah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang nyata dan apa yang tersembunyi. Minal Qur'an min qabilil jahri falillahi ya'lamu wa ma yansahu fayasqituhu minal Qur'an wa huwa min qabilil khafi faya'lamu Allahu annahu ikhtafa fi hafadhatihi hina qira'at falam yubarrizu ila natqihi. Bahwasanya Allah mengetahui apapun yang terungkap dari Rasulullah SAW pada saat Rasul membacakannya. Jika itu terlupa maka Allah mengetahui, dan apa yang tidak terbaca oleh Rasul itu juga diketahui. Begitu juga sebenarnya dengan kita hari ini. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya Allah mengetahui tentang kondisi kita. Apapun yang kita sampaikan hari ini, apapun yang saya bicarakan hari ini, itu diketahui oleh Allah. Begitu juga apapun yang tersirat yang tidak saya sampaikan, itu juga diketahui oleh Allah. Bagaimana pemahamannya? Apakah saya duduk di sini di subuh yang berbahagia ini dikarenakan apa? Apakah dikarenakan ingin dinilai oleh jamaah bahwasanya saya tidak pernah absen?
agar saya dipuji oleh jamaah, agar saya mendapatkan pujian, penghormatan. Itu semua diketahui oleh Allah. Apa maksud yang lahir dan apa maksud yang tidak lahir dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Maka pada saat kita mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang kita nyatakan dan apa yang tidak kita nyatakan, kenapa kita tidak membenarkan niat kita? Hadir kita pada subuh yang berbahagia ini bukan dikarenakan karena adanya pimpinan kita, bukan dikarenakan kita ingin mendapatkan pujian, bukan dikarenakan kita ingin mendapatkan hadiah umrah, tapi itu adalah sebagai efek sampingnya. Pada saat kita taat kepada Allah, melakukan salat 5 waktu di masjid, maka ada dampak-dampak yang akan diberikan oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sehingga Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari segi yang tidak kita sangka-sangka. Kita rajin salat, tahu-tahunya Allah berkehendak kepada kita, Allah memilih kita untuk berangkat menjadi umrah. Ini adalah rezeki. Tapi yang perlu kita lakukan adalah luruskan niat kita. Kenapa? Karena Allah mengetahui apapun yang kita lahirkan dan apa yang belum kita lahirkan dan tidak kita lahirkan. Sehingga semua amal kita itu tidak pernah kita persembahkan kepada makhluk. Semua amal kita itu kita lakukan hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah. Semoga 2 ayat ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan bertambah kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah kita akan sambung dengan ayat 8 pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.